Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari dua smartphone Xiaomi, yaitu Xiaomi 15 dan Redmi K80 series terbaru yang menjadi smartphone terlaris dan memecahkan rekor penjualan smartphone di hari pertama. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Antutu yang merilis daftar smartphone paling ngebut di dunia. Ada pula kabar terkait Poco M7 Pro dan Poco F7 yang akan segera rilis. Hingga Honor yang memberikan solusi Huawei Pura 70 Ultra versi terjangkau dengan merilis Honor 300 Ultra. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Tablet murah baru rasa gaming, Tecno Megapad 11 rilis dengan Helio G99 dan layar 90Hz. Tecno resmi meluncurkan Megapad 11, tablet terbaru dengan layar IPS LCD 11 inci beresolusi 1200x1920 pixel, refresh rate 90Hz, dan rasio aspek 16:10. Dirancang untuk pengguna yang mencari tablet terjangkau namun bertenaga, perangkat ini ditenagai chipset MediaTek G99, didukung opsi memori 8GB per 128GB atau 8GB per 256GB, dengan penyamanan yang dapat diperluas melalui slot microSD. Tablet ini dilengkapi baterai besar 8000 mAh yang mendukung pengisian cepat 18 watt, cocok untuk aktivitas harian yang intensif. Kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel, memastikan kualitas foto dan video call tetap tajam. Fitur lain yang menarik termasuk 4 speaker dengan dukungan Dolby Atmos untuk pengalaman audio imersif serta bodi metalik yang kokoh. Tecno Megapad 11 menjadi pilihan ideal untuk produktivitas dan hiburan tanpa menguras kantong. Jadwal rilis Poco M7 Pro. Dijadwalkan rilis di bulan ini, Poco M7 Pro bakal rilis dengan Poco C75 5G. Poco diketahui akan memperkenalkan Poco M7 Pro dan Poco C75 5G pada 17 Desember mendatang. Poco M7 Pro hadir dengan layar AMOLED 6,67 inci Full HD Plus berefresh rate 120Hz, kecerahan puncak 2100 nits, mendukung HDR10+, serta dilengkapi Gorilla Glass 5 untuk perlindungan. Sensor sidik jari terintegrasi di layar juga menjadi fitur andalan. Sementara itu, Poco C75 5G menggunakan chipset Snapdragon 4S Gen 2 dengan RAM hingga 8GB dan slot microSD khusus. Desainnya serupa dengan versi 4G yang dirilis Oktober lalu, tetapi kini dibekali kamera Sony untuk kualitas foto lebih baik. Belum ada detail lebih lanjut mengenai spesifikasi lengkap kedua perangkat ini. Namun dengan layar berkualitas tinggi dan performa yang andal, Poco M7 Pro dan C75 5G akan menjadi pilihan menarik baru untuk di segmen menengah. Smartwatch paling ringan di dunia, Coros Pace Pro resmi rilis di Indonesia dengan harga 6 jutaan. Dilansir dari kompas.com, Coros Pace Pro, smartwatch terbaru dari Coros, resmi hadir di Indonesia buat kamu para sport enthusiast yang menginginkan smartwatch dengan performa tinggi namun dengan desain yang ringan. Dengan bobot hanya 37 gram untuk varian tali nilon dan 49 gram untuk yang tali silikon, Coros Pace Pro menjadi jam olahraga layar AMOLED paling ringan di pasaran. Mengusung layar AMOLED 1,3 inci beresolusi 416x416 pixel dan kecerahan hingga 1500 nits, smartwatch ini juga memiliki daya tahan baterai luar biasa, yaitu 38 jam untuk aktivitas outdoor, 31 jam dengan GPS frekuensi ganda, dan hingga 20 hari untuk penggunaan standar. Fitur unggulan meliputi GPS akurat berkat chipset canggih, monitor detak jantung optik, altimeter barometrik, dan sensor EKG. Coros Pace Pro tersedia dalam warna black, grey, dan blue dengan harga Rp6.199.000 dan sudah bisa dipesan sekarang di website resmi Coros atau via marketplace kesayangan kamu. Xiaomi 15 jadi flagship terlaris di Cina. Jadi yang terlaris, apakah Xiaomi 15 juga bakal laris di Indonesia? Dilansir dari kompas.com, Xiaomi 15 series berhasil menjadi smartphone paling laris di Cina berdasarkan data aktivasi perangkat melalui operator seluler setempat. Diluncurkan pada 29 Oktober 2024, seri ini terdiri dari dua model, yaitu Xiaomi 15 reguler dan Xiaomi 15 Pro. Dalam periode 18-24 November 2024, Xiaomi 15 series mencatatkan angka aktivasi luar biasa, mencapai 1,3 juta unit. Angka ini hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan smartphone flagship
flagship merek lain yang dirilis di waktu yang sama. Informasi ini dibagikan oleh Tipster Digital Chat Station melalui platform Weibo. Meski tidak menyebut merek lain secara spesifik, data menunjukkan peringkat kedua hanya mencapai 600.000 sampai 700.000 aktivasi dan peringkat ketiga sekitar 250.000 aktivasi. Samsung layar 3 rilis tahun 2026. Rumor Samsung 3 Fold semakin kuat, dipersiapkan rilis awal tahun 2026. Samsung diketahui sedang bersiap meluncurkan Galaxy Fold 7 dan Flip 7 dengan layar lebih besar pada tahun 2025. Namun, langkah besar berikutnya tampaknya akan hadir pada 2026. Menurut Charles Young, CEO di SCC, Samsung berencana merilis smartphone 3 Fold pertama mereka pada awal 2026. Rumor ini diungkapkan melalui media sosial di mana Samsung tampaknya tidak akan memperkenalkan teknologi layar 3 Fold pada 2025. Fokus perusahaan adalah merebut kembali pangsa pasar yang sempat menurun. Tantangan membuat perangkat 3 Fold sangat besar dan sejauh ini hanya Huawei yang berhasil meluncurkan produk tersebut secara resmi, meskipun dalam jumlah terbatas. Peluncuran smartphone 3 Fold Samsung ini diperkirakan akan menjadi langkah awal untuk menghadapi rumor foldable iPhone yang mungkin rilis pada September 2026. Namun dengan jarak waktu yang masih cukup jauh, rencana ini tentu juga masih bisa berubah. Huawei Pura 70 Ultra versi terjangkau. Kalau misalkan Huawei Pura 70 Ultra kemahalan, bisa lirik HP ini. Menjadi seri tertinggi di lini terbaru, Honor 300 Ultra dilengkapi kamera periskop 50MP IMX858 dengan zoom optik 3,8 kali dan aperture f3.0. Kamera ini juga didukung oleh AI Light Control Engine untuk pencahayaan lebih alami. Selain itu, ada kamera utama 50MP IMX906 dengan OIS dan lensa ultrawide 12MP. Layarnya menggunakan AMOLED melengkung 6,78 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan layar puncak hingga 4000 nits. Performanya ditunjang oleh RAM hingga 16GB dan penyimpanan 1TB. Baterai 5300 mAh-nya mendukung pengisian cepat 100W kabel dan 80W secara nirkabel. Ponsel ini juga tahan air IP65 dan memiliki konektivitas satelit ganda. Honor 300 Ultra tersedia dalam warna Camellia White dan Ink Rock Black dengan harga mulai dari 4.199 yuan atau sekitar 9 juta rupiah. Dengan desain yang mirip dengan Huawei Pura 70 Ultra plus kemampuan fotografi yang juga ciamik, bila smartphone ini hadir secara resmi ke Indonesia, maka Honor 300 Ultra sangat bisa dipertimbangkan untuk dilirik bila Pura 70 Ultra dirasa terlalu mahal. Honor 300 series resmi rilis. Honor 300 series andalkan portrait kamera 50MP dan baterai besar 5300 mAh. Honor resmi meluncurkan seri Honor 300 mencakup Honor 300, 300 Pro, dan 300 Ultra. Semuanya mengedepankan kamera potret. Ketiga model dilengkapi kamera utama 50MP dan kamera selfie 50MP f2.1 yang mengesankan. Honor 300 Pro memiliki layar OLED 6,78 inci 2700x1224 pixel dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak 4000 nits. Di bagian belakang terdapat kamera utama 50MP, lensa telefoto 3x50MP dan ultrawide 12MP dengan autofocus. Prosesor Snapdragon 8 Gen 3, RAM hingga 16GB serta penyimpanan hingga 512GB mendukung performa perangkat ini. Baterai 5300 mAh didukung pengisian kabel 100W dan nirkabel 80W. Sementara untuk Honor 300 menggunakan Snapdragon 7 Gen 3, RAM hingga 16GB dan penyimpanan hingga 512GB. Meski tetap memiliki kamera utama dan selfie 50MP, model ini tidak memiliki kamera telefoto dan teknologi pengisian daya yang diberikan hanya mendukung 100W secara kabel. Harganya sendiri dibanderol mulai dari 2.499 yuan atau sekitar 5,4 juta untuk Honor 300 dan 3.999 yuan atau sekitar 8,7 juta untuk Honor 300 Pro. HP paling ngebut versi Antutu. Ini dia smartphone paling ngebut, Snapdragon 8A Lite atau Dimensity 9400 juaranya.
Antutu telah merilis daftar flagship smartphone terbaik untuk November 2024. Semua perangkat di posisi 10 besar ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8 Elite dari Qualcomm atau Dimensity 9400 dari MediaTek. Peringkat pertama diraih Asus ROG Phone 9 Pro dengan Snapdragon 8 Elite, diikuti oleh Vivo X200 Pro dan Oppo Find X8 Pro yang menggunakan Dimensity 9400. Di posisi berikutnya ada iQOO 13 dan OnePlus 13 dengan Snapdragon 8 Elite serta Oppo Find X8 dan Vivo X200 dengan Dimensity 9400. Tiga posisi terakhir ditempati oleh Honor Magic 7 Pro, Magic 7, dan Redmi K80 Pro yang semuanya menggunakan Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite terlihat mendominasi dengan 6 perangkat dalam daftar teratas, sementara Dimensity 9400 merangsek dengan wakil 4 perangkat. Persaingan kedua chipset ini menunjukkan bahwa keduanya mampu menghasilkan performa terbaik di pasar flagship saat ini. Redmi K80 rilis dan pecahkan rekor. Langsung terjual 660.000 unit dalam satu hari. Redmi K80 siap jadi Poco F7 series. Redmi resmi meluncurkan K80 dan K80 Pro pada 27 November 2024 dengan chipset Snapdragon 8 Gen 3 dan Snapdragon 8 Elite. Dalam penjualan perdana, seri ini memecahkan rekor dengan terjual lebih dari 660.000 unit hanya dalam satu hari. Kedua model ini dilengkapi layar 2K berukuran 6,67 inci dengan material M9 yang disesuaikan serta sensor sidik jari ultrasonic yang merupakan poin peningkatan dari generasi sebelumnya. Kapasitas baterai juga meningkat signifikan, yakni 6000 mAh untuk K80 dan 6550 mAh untuk K80 Pro. Namun, kecepatan pengisian daya pada K80 Pro menurun menjadi 90 watt dibandingkan 120 watt pada pendahulunya. Harga Redmi K80 versi 12/256GB dibanderol 2.499 yuan atau sekitar 5,4 juta. Sedangkan K80 Pro dijual mulai dari 3.699 yuan atau sekitar 8 juta rupiah. Kira-kira yang mana yang bakal di rebranding jadi Poco F7 series ya? Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Rilis Poco F7 semakin dekat. Sertifikasi Poco F7 Ultra sudah terlihat, pertanda akan rilis dalam waktu dekat. Poco dipercaya segera merilis smartphone flagship terbaru yaitu Poco F7 Ultra yang telah terdaftar di FCC dengan kode model 24122RKC7G. Perangkat ini akan hadir dalam 3 konfigurasi memori yaitu 12/256GB, 12/512GB, dan 16/512GB. Didukung oleh Xiaomi HyperOS 2 berbasis Android 15, smartphone ini menawarkan konektivitas canggih termasuk konektivitas 5G, Wi-Fi 7, NFC, dan Bluetooth terbaru. Berdasarkan laporan sebelumnya, Poco F7 Ultra kemungkinan merupakan versi global dari Redmi K80 Pro yang sukses di pasar Tiongkok. Namun belum dipastikan apakah ada penyesuaian untuk pasar internasional. Dengan spesifikasi premium dan potensi performa luar biasa, Poco F7 Ultra berpeluang menjadi pilihan utama bagi penggemar teknologi.